Rocky Gerung potensi racuni pikiran 3.000, nah main-main ya, 3.000 anggota DPRD, ya tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Ini bisa kita masukkan dalam kategori ya darurat NKRI. Kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, bukan sekolahnya partai ya. Tempat di mana kita bersama-sama belajar dari hari ke hari, step by step untuk meninggikan kemampuan berargumentasi, berolah nalar, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion, but argument. Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang potensi Rocky Gerung racuni pikiran 3.000 orang, ya anggota legislatif yang berpotensi berdampak besar bagi cara berpikir, ya cara berolah nalar anggota legislatif kita, dan ini potensial akan mengganggu, ya mengganggu tujuan bernegara. Kita mau informasikan kembali ada bidang tanah 10 kali 20 di sekitar IKN yang teman-teman bisa mulai investasi dengan 1 juta rupiah, dan hanya dalam hitungan 3 tahun teman-teman sudah bisa memiliki sebidang tanah untuk membangun rumah, usaha atau kantor teman-teman di ibu kota politik Indonesia. Persis 28 nanti Anda memiliki aset tersebut. Silakan cek informasinya, jangan ketinggalan karena dari hari ke hari semua ada banyak sobat-sobat bukan partai politik yang sudah menginvestasikan hidup mereka di sana ya, salah satunya tentunya. Silakan cek informasi ini di website kami bukanpartaipolitik.com ya. Jadi ketik saja bukanpartaipolitik.com dan teman-teman akan diantar ke sana. Baik teman-teman, kita kembali bicara tentang potensi Rocky Gerung racuni ya pikiran 3.000 anggota DPRD darurat NKRI ya. Jadi ini menarik. Saya ingin mencoba untuk mengedepankan satu tesis terlebih dahulu ya, bahwa ada ungkapan orang yang membicarakan peristiwa itu orang biasa, artinya lazim lah ya. Wah ada peristiwa ini, peristiwa itu, kebakaran ini dan ini ya, ada bencana alam, ada peristiwa kehadiran atau kunjungan kerja si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Itu adalah orang-orang biasa. Nah tapi ada orang yang kita sebut masuk dalam kategori orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang membicarakan gagasan, ya. Orang yang menyibukkan dirinya selalu berpikir tentang gagasan-gagasan yang terbaik, tidak peduli apakah pikiran atau gagasan atau opini itu datang dari orang yang dia tidak sukai, ya. Dia selalu menyukai pikiran sekalipun itu diproduksi oleh satu pikiran dari orang yang memang mungkin berseberangan dengan dirinya, ya. Nah, itu orang yang luar biasa. Tapi saya mau bicara dengan apa yang disebut dengan kategori orang yang membicarakan orang, itu ya sengkot adalah orang yang dungu ya. Jadi, dari hari ke hari hidupnya hanya memproduksi ya, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan seseorang ya, orang-orang tertentu bagaimana, apalagi kalau niatnya memang menjelekkan orang. Ini betul-betul orang yang bukan hanya dungu tetapi super dungu ya, seperti itu. Karena apa? Dia menghabiskan hari-harinya mengabaikan potensi terbaik dalam benaknya, dalam pikirannya untuk bisa menciptakan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Orang yang selalu membicarakan orang akan miskin dengan gagasan, miskin dengan ide, sebab bagaimanapun juga kualitas kehidupan selalu berkaitan dengan kualitas pikiran kita. Nah, baik teman-teman, sobat sekalian, kita akan bicara tentang kualitas bimbingan teknis yang dilakukan oleh PDIP dengan mengundang seorang narasumber yang menurut saya tidak tahu apa kepentingan politiknya ya, kepentingan edukasinya ya. Karena kalau kepentingan politiknya yes, bagaimana menjadikan Rocky Gerung itu adalah tameng ya, perisai politik, bahkan ya poin-poin politik untuk mempertahankan status-status politik tertentu ya. Biarlah anggota PDIP tertentu yang berbicara. Dalam konteks bimbingan teknis yang menurut saya itu adalah bimbingan yang penuh dengan nuansa keracunan ya, yang bisa membahayakan kemurnian ya berpikir para anggota legislatif kita. PDIP perlu tahu ya bahwa
Mereka-mereka legislatif, anggota legislatif itu bukanlah persoalan pilihan partai ya, itu pilihan rakyat yang bisa jadi di dalam itu adalah mayoritas adalah orang-orang yang juga mendukung, Pak Jokowi, yang dalam narasi-narasi Jokowi, narasi-narasi, Rocky Gerung itu benar-benar menghadirkan suatu nuansa kebencian pada, Pak Jokowi dan juga pada, terah Jokowi. Itu jelas disampaikan di dalam, narasi, bimbingan teknis tersebut. Ya, perlu diketahui bahwa sekali lagi para pemilih-pemilih itu adalah orang yang memilih karena memang itu anggota legislatifnya itu adalah keluarga mereka, teman mereka, ya. Jadi bukan karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melulu, bahwa memang ada pemilih yang memang, betul-betul memilih ya dengan basis primordial atau konvensional, tradisional dengan mengatakan sekali PDIP tetap PDIP, yes, ada juga. Tetapi saya punya keyakinan bahwa mereka yang 3.000 itu bukan dipilih karena partai banteng, tapi karena dia adalah saudara, adik, keluarga, teman, dan seterusnya ya. Warga sekampung, warga sekabupaten, ya warga satu suku, warga satu agama, dan itu kompleks ya belitannya. Nah, jadi kembali kepada persoalannya, kedunguan ini ditularkan ya. Dalam perspektif ilmu forecasting atau peramalan, kita bisa meramalkan nasib PDIP ini, kalau masih dalam gaya yang seperti ini, menurut saya tidak banyak kemajuan, bahkan terus-menerus akan mengalami kemunduran. Apalagi beberapa kasus-kasus yang masih menjadi PR bagi KPK ini sedang berproses. Ya, jadi saya kira ini sebuah hal yang merusak. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung terkait dengan jas merah ya, ideologi atau katakanlah pikiran, Bung Karno atau Insinyur Soekarno sebagai founding father mengatakan bahwa jas merah jangan lupakan sejarah. Ini kemudian diplesetkan oleh seorang Rocky Gerung mengatakan jangan lupakan ya para pengkhianat ya dan keluarganya. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas untuk menjadi sebuah materi dari pembekalan ya, representasi rakyat ya di 3.000 orang itu ya. Mereka itu bertanggung jawab penuh dalam rangka untuk memastikan ya membuat undang-undang ya, coba untuk me-redefine konstitusi kita, bagaimana bicara tentang keterwakilan, tentang distribusi anggaran, dan yang lain punya arti penting ya. Tetapi, dalam konteks itu 3.000 orang ini mendapatkan hate speech ya. Jadi, narasi-narasi kebencian yang menurut saya itu harusnya tidak terbunyikan di dalam sebuah forum yang menurut saya sangat strategis, yang punya nilai kembalian yang sangat tinggi ya. Jadi ini penting buat kita semua untuk memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP ini syarat dengan muatan politik, bukan bicara tentang muatan pendidikan yang selama ini dibesar-besarkan, didengung-dengungkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini penuh dengan orang-orang bertalenta tinggi ya, orang-orang yang cinta NKRI. Saya kira itu perlu dikoreksi ulang, direnungkan ulang. Orang yang cinta kepada NKRI itu tidak akan pernah ya menghina orang. Orang yang cinta kepada NKRI tidak akan pernah terus-menerus mengulang narasi-narasi hoax yang kemudian supaya orang percaya bahwa pada suatu kebenaran, kebohongan yang diulang-ulang kemudian akan memproduksi sebuah kebenaran. Era sekarang bukan era di mana bisa berpikir seperti itu. Semua orang bisa memiliki guru-guru yang bisa mereka pilih untuk meyakinkan apakah suatu statement itu benar adanya atau tidak benar adanya. Jadi di titik ini saya mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan ya banyak sebenarnya yang saya sebutkan, tetapi ya biarlah itu saja yang saya ingin garis bawahi terkait dengan bagaimana menghadirkan pendidikan-pendidikan yang benci terkait dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan terahnya itu menurut saya sebuah super kedunguan yang perlu kemudian dieliminir ya dalam, kamus atau dalam buku-buku referensi-referensi untuk membaca Indonesia ini baik dalam konteks sejarah. Kita yes terkait dengan jas merah, jangan lupakan sejarah. Tapi dalam konteks sejarah yang kemudian di-framing sedemikian rupa itu adalah super kedunguan ya. Jadi apalagi kemudian menyasar, figur yang menurut kami, eee, para pemilik kedaulatan tertinggi yaitu mayoritas rakyat Indonesia itu mengapresiasi tentang kinerja. Jadi di sinilah kedunguan itu ya. Bagaimana bisa memberikan panggung kepada orang yang sama sekali tidak sadar pada realitas sejarah ya.
ada banyak realitas sejarah, variabel-variabel sejarah yang ditorehkan oleh Pak Jokowi yang kemudian dilupakan, jadi kontraproduktif ya. Jadi hanya sekedar, mau mengambil bagian-bagian tertentu ya, irisan-irisan tertentu yang sangat mikro itu untuk seolah-olah menjadi sebuah irisan yang makro. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa kita Senkot perlu, sedikit, menimbang secara, berat ya terkait dengan partisipasi, Roky Gerung dalam konteks untuk mengedukasi 3.000 anggota DPR ini. Saya kira perlu, saya sangat punya keyakinan semua 3.000 itu tidak termakan oleh narasi seorang Roky Gerung. Ya karena sekali lagi kuasa untuk menghadirkan seorang Roky Gerung di atas panggung itu biasanya kuasa elit, dan kita sudah bisa tahu warna elit seperti apa yang menghadirkan. Walaupun ada sambutan yang sorak-sorai itu kayak pemandu sorak ya ketika Roky Gerung mau bicara tentang keluarga Pak Jokowi sebagai pengkhianat dan ada sorakan, itu sorakan yang sangat kecil ya. Nah, ada mayoritas yang mendukung Pak Jokowi di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hanya mereka menunggu momentum untuk berbicara tepat pada waktunya ya, in time ya, pada waktunya PDIP yang sesungguhnya akan hadir kembali, bukan partai politik.